Pria tersakiti. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 366-370. Apakah kamu marah? Episode 366. Di sisi lain, Billy dengan cepat mengejarnya dan memeluk pinggang ramping Hana dari belakang. Sayang, apakah kamu marah? Hana mendengus dingin, mengapa kamu tidak kembali tidur dengan pacar orang lain? Billy memberitahu Hana semua yang terjadi barusan. Setelah Hana mendengarnya, dia berkata dengan emosi, Cheng Wanli itu benar-benar menyedihkan. Untungnya, kamu telah bertemu pacarnya. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesalinya setelah dia mengumpulkan cukup 200.000 hadiah. Billy tersenyum dan berkata, jangan menyebut mereka, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Billy mengambil tangan Hana dan membawanya ke atas tepat di depan haluan. Ada platform tampilan berbentuk busur, yang merupakan tempat melihat terbaik untuk kapal pesiar ini. Ya Tuhan, bukankah tempat ini bagus? Aku ingin tidur di sini malam ini. Hana berkata dengan gembira. Billy memeluk Hana, sayangku, kapal pesiar ini milikmu sekarang. Tidurlah dimanapun kamu mau. Di masa lalu, Billy telah makan nasi lunak. Sekarang, dia harus mengkompensasi Hana dengan tingkat romansa tertinggi di dunia. Billy dan Hana berpegangan tangan, berbaring di sofa super nyaman di De Observasi Busur. Ini adalah De Observasi, bukan tempat istirahat, jadi tidak ada tempat tidur, tetapi Hana menyukai perspektif di sini, ditambah lagi mereka berdua minum banyakan 99 dan tidak peduli di mana mereka tidur. Sekarang bahkan jika Anda tidur di lantai, Anda masih bisa tidur nyenyak. Hana berbaring dengan nyaman, memandangi sungai Huangpu di luar jendela kaca besar, dan berkata dengan emosi, alangkah baiknya jika kita berada di laut sekarang, akan lebih baik berbaring di sini dan menikmati pemandangan. Sungai Huangpu yang kecil masih tak tertandingi dengan laut, hanya laut yang tak terbatas, biru dan megah yang layak untuk kapal pesiar mewah nomor 1 di dunia. Billy tersenyum ringan, tidak berbicara, dan mencium dahi Hana, tidurlah, sayang. Ya. Hana memegang tangan Billy dan dengan cepat tertidur. Pukul 7 pagi berikutnya. Hana dibangunkan oleh sinar matahari di luar jendela. Ini adalah platform penglihatan. Ada jendela kaca transparan di 3 sisi, dan tidak ada halangan. Sinar matahari bisa bersinar dengan tidak hati-hati. Hana perlahan membuka matanya, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, Hana tiba-tiba melompat kaget. Ah! Laut! Laut! Hana berjalan tanpa alas kaki dan terus menamparkan jendela, seperti anak kecil, menunjuk ke Billy di laut yang indah di luar. Gambar pada saat ini sangat indah. Laut tak berujung sejauh mata memandang, langit dan laut sama, dan Hana dan Billy berada di kapal pesiar paling mewah, mengagumi pemandangan yang indah. Kemarin, Hana menyesali pemandangan sungai Huangpu yang tidak cukup bagus dan ingin naik kapal pesiar untuk melihat laut. Kemana kita akan pergi? Episode 367. Sebagai pacar Hana, bagaimana mungkin Billy tidak memuaskannya? Setelah Hana tertidur tadi malam, Billy pergi ke kokpit dan meminta pengemudi untuk meninggalkan sungai Huangpu dan menuju ke laut yang luar biasa. Hana bertanya dengan penuh semangat, bukankah kita seharusnya berada di sungai Huangpu? Di mana kita? Billy tersenyum dan berkata, kami tidak lagi di Tiongkok. Apa? Kita akan pergi ke luar negeri. Kemana kita akan pergi? Hana tercengang, tetapi setelah tidur nyenyak, dia membuka matanya dan bangun. Dia pergi ke luar negeri, dan dia juga melihat laut favoritnya. Pacar Billy terlalu romantis, kan? Billy berkata, apakah kamu tidak ingin melihat laut? Saya akan membiarkan pengemudi kembali ke negara pulau, dan kami akan kembali bersama untuk mengembalikan kapal pesiar ke Gates, sehingga Anda dapat menikmati keindahan laut. Dan omong-omong, saya akan memperkenalkan Anda kepada keluarga Gates. Hana hampir menangis kegirangan. Dia melompat langsung ke pelukan Billy dan memberi Billy ciuman, terima kasih, suami. Pada saat ini, dia merasa bahwa menjadi pacar Billy sangat bahagia. Sebelumnya, Billy bangkrut, diusir dari keluarga, dan tidak punya uang, dan dia tidak pernah meminta Billy untuk melakukan sesuatu yang romantis. Dalam hal ini, Hana tidak memiliki keluhan, tetapi mencoba yang terbaik untuk membuat Billy bahagia.
Tapi gadis mana yang tidak perlu dicintai? Billy membelai rambut Hana, sebenarnya dia tidak datang ke negara pulau hanya untuk membiarkan Hana melihat laut. Setelah percakapan dengan Su Chuming tadi malam, dia menyadari bahwa masalah pernikahan, status wanita dan tiga pandangan generasi muda di Tiongkok sangat serius, dan ada tren yang semakin buruk. Dia ingin melakukan sesuatu untuk negara, untuk membantu pria muda biasa menemukan istri. Hanya dengan keluarga yang harmonis dan stabil masyarakat ini dapat damai. Jika tidak, jika masyarakat penuh dengan laki-laki yang tidak dapat menemukan menantu perempuannya, atau menantu perempuannya diperkosa, maka segala bentuk kekerasan dan balas dendam akan muncul silih berganti, yang akan merugikan ke seluruh negara dan masyarakat. Tadi malam, dia juga menelepon saudara perempuan keempat. Perusahaan saudara perempuan keempat sudah membahas akuisisi dengan perusahaan Bailey. Diharapkan dalam 2 hari ke depan, saudara perempuan keempat Billy akan menjadi ketua Bailey yang baru. Pada saat itu, Billy meminta saudari keempat untuk mempekerjakan Hana sebagai wakil presiden, dan kemudian meminta saudari keempat untuk menugaskan Hana. Isi tugasnya adalah merekrut karyawan di negara pulau, dan hanya merekrut yang belum menikah perempuan untuk bekerja sebagai kurir di Cina. Hana tidak tinggal di deobservasi sepanjang waktu, dan setelah pergi ke restoran dengan Billy untuk sarapan, dia pergi ke D untuk mengeringkan. Ada banyak angin di geladak, rok panjang Hana tertiup angin, begitu pula rambutnya yang panjang, tetapi terlihat lebih indah dan bergerak. Billy memeluk Hana dari belakang, menopang pagar dengan tangannya, dan menikmati pemandangan laut yang indah bersamanya. Suamiku, kapan kita akan pergi ke negara pulau? Mata Hana kabur. Kapal pesiar ini memiliki kecepatan tertinggi 17 knot, yaitu 31 km, dan akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk mencapai tujuan Dongjing. Akan memakan waktu. Episode 368. Ini akan memakan waktu 2 hari. Lagi pula, kamu tidak bekerja sekarang, jadi anggap saja itu sebagai liburan, kata Billy. Hana juga ingin bepergian dengan Billy untuk waktu yang lama. 2 hari kemudian, kapal pesiar tiba di kota Pulau Dongjing. Sekarang tanggal 1 Agustus dan dalam 5 hari, Olimpiade akan diadakan setiap 4 tahun. Hana, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan menonton beberapa Olimpiade sebelum kembali ke Cina. Billy hendak berkemas dan turun dari kapal. Ketika Hana tidur di sini pada malam pertama, dia diam-diam kembali ke villa dan membawa paspor, pakaian, dan beberapa kebutuhan sehari-hari di atas kapal. Hana sedang melihat teleponnya. Yah, oke, aku belum pernah melihat Olimpiade di tempat. Pada saat ini, ponsel Hana menerima dorongan. Gadis-gadis yang lahir pada tahun 1995, menjadi CEO baru perusahaan Bailey. Hana kagum, apakah semua gadis kecil sekarang begitu kuat? Dia pikir dia adalah wanita termuda yang menjadi CEO dari sebuah perusahaan yang terdaftar. Karena penasaran, Hana mengklik berita dan membacanya untuk Billy. Billy, ada seorang gadis kecil yang lahir pada tahun 95, yang tampaknya setahun lebih muda darimu, namanya Aiki, dan dia adalah ketua Bailey Express. Hilang. Ya. Sebenarnya, Billy sudah menerima kabar bahwa Aiki ini adalah saudara perempuan keempat Billy. Namanya sebenarnya Ye Aiki, tapi dia sengaja tidak mengungkapkan nama keluarganya. Billy bertanya, apakah kamu tidak melamar perusahaan Bailey sebelumnya? Mengapa kamu tidak mencoba perusahaan ini lagi? Hana ingat pria Hewenjian yang mengejarnya dengan gila, dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, lebih baik aku pergi ke rumah lain. Kenapa? Billy penasaran untuk beberapa saat. Rencananya adalah memberikan Bailey Company kepada Hana, bagaimana mungkin dia tidak pergi ke Bailey. Pada saat ini, kru mengetuk pintu dan masuk. Tuan Ye, Nona Qin, Anda bisa turun dari kapal. Tuan Gates akan menemui Anda di luar. Ya Tuhan, apakah Tuan Gates ada di sini? Hana sangat bersemangat, dan sekarang mereka telah tiba di negara pulau. Hana dan Billy tidak menunda lagi dan turun dari kapal dengan cepat. Benar saja. Begitu mereka turun, mereka melihat pria besar yang sering muncul di berita. Mantan orang terkaya di dunia, pendiri Microsoft, Bill Gates. Post Navigation. Senang bertemu denganmu. Episode 369. Chris, lama tidak bertemu. Gates memeluk Billy dengan penuh kasih sayang.
Lama tidak bertemu, Tuan Gates. Mari saya perkenalkan kepada Anda, pacar saya Hana. Billy memperkenalkan Gates. Nona Qin, senang bertemu denganmu. Gates mengambil inisiatif untuk mendekati Hana, dan menyapa Hana dengan ramah dengan cara seorang Amerika mencium wajahnya. Hana merasa tersanjung dalam imajinasinya. Gates paling banyak akan memberinya jabat tangan simbolis, tetapi dia tidak berharap dia menyambutnya dengan cara yang begitu intim. Ini membuktikan bahwa Billy memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan bahkan Hana tidak diperlakukan sebagai orang luar. Hana sedikit gugup, karena upacara ciuman berbeda di berbagai daerah. Misalnya di Prancis Utara, tempat dia tinggal selama 2 minggu, dia harus mencium 5 kali ketika dia bertemu. Hana tidak tahu banyak tentang hal-hal asing, jadi dia hanya berubah pikiran dan mencium Tuan Gates secara simbolis dengan senyum di wajahnya. Tuan Gates, senang bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi dunia. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda. Hana sedikit bersemangat anak mana yang tidak tumbuh dengan sistem Wind Gates. Gates dapat melihat bahwa Hana sedikit gugup, menepuk pundaknya, dan berkata, "Jangan gugup, nak, kita semua milik kita sendiri." Kemudian, dia berinisiatif untuk memperkenalkan Hana, ini putriku Jennifer, dan yang di sebelahnya adalah tunangannya Nayer. Hana juga memberi Jennifer ciuman di wajah. Jennifer masih muda, baru berusia 23 tahun, tidak terlalu berbeda dengan Billy. Yang tidak diketahui Hana adalah Gates berniat menikahi Jennifer dan Billy, karena keduanya sudah saling kenal sejak kecil, dan Jennifer selalu menyukai Billy, yang berjalan keliling dunia, dan menganggap hidupnya keren. Namun, 3 tahun lalu, keluarga Ye membiarkan Billy bergabung dengan keluarga Wang, dan masalah itu ditunda. Sejak itu, Jennifer baru mulai berbicara tentang pacarnya. "Ayo, aku akan mengajakmu makan malam. Ketika Anda tiba di negara pulau, Anda tentu harus makan masakan negara pulau." Tempat yang digunakan Gates untuk membawa Billy dan Hana bernama Matsukawa Kaiseki Restaurant, yang merupakan restoran nomor 1 di Inter Beijing. Menikmati makanan, Hana merasa sangat jarang bisa makan bersama mantan orang terkaya di dunia. "Jadi, saya bertanya kepada Gates, Tuan Gates, bisakah saya berfoto dengan Anda dan mempostingnya di lingkaran teman?" Hana ingin mengambil foto dia makan malam dengan Gates dan mempostingnya di Moments. Banyak orang berpikir bahwa orang kaya yang sebenarnya sangat rendah hati dan tidak memamerkan kekayaan mereka. Hanya generasi kedua dari orang kaya palsu yang akan memamerkan mobil dan tas mewah. Yang benar-benar kaya, tinggi, kaya, tampan, putih, dan kaya tidak akan menunjukkan ini. Ini adalah kesalahpahaman yang lengkap. Orang kaya adalah sekelompok orang dengan kebutuhan materi yang lebih tinggi, dan mereka lebih suka berpura-pura. Suatu kehormatan. Episode 370. Alasan mengapa mereka tidak memposting mobil mewah atau tas bermerek adalah karena benda itu adalah barang sehari-hari di mata mereka, dan tidak ada yang bisa diposting. Hana tidak pernah memposting tas, mobil, ke lingkaran teman, dan semua orang di lingkaran pertemanannya mampu membelinya. Bahkan jika Anda mempostingnya, tidak ada yang akan iri. Namun, foto bersama Bill Gates berbeda. Ada banyak orang kaya di Cina, tetapi siapa yang memiliki kesempatan untuk makan bersama Gates yang terkenal? Gates tersenyum dan berkata, "Tentu saja, suatu kehormatan bagi saya untuk berada di lingkaran teman-teman Anda." Billy juga sangat senang memuaskan kesombongan kecil Hana, mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Kemudian, mengirim foto ke lingkaran teman untuk Hana. Segera, lingkaran pertemanan ini disukai banyak orang, dan juga menerima pesan WeChat. "Hana, ada informasi." Billy mengingatkannya, masih memegang ponsel Hana. Hana mengobrol dengan gembira dengan Gates, dan berkata, "Kamu bisa melihatnya untukku. Tidak ada yang istimewa. Aku akan kembali lagi nanti." Hana cerah dan lurus, dan tidak ada informasi yang tidak bisa dibaca Billy. Billy juga melihat konten WeChat Hana secara terbuka. Wen Qianqian adalah yang pertama mengirimnya, "Kakak, bagaimana kamu pergi ke negara pulau? Kamu bahkan makan malam dengan Tuan Gates. Ya Tuhan, lingkaran sosialmu terlalu mewah, kan? Kapan kamu akan kembali? Kembalilah dan investasikan di perusahaanku lagi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku pasti akan maju dan mundur bersamamu kali ini."
Billy mendengus dingin. Su Cuming berdamai dengan keluarga Liu dan Hana. Hana mengenal Guides lagi, dan Anda Wen Qianqian hanya mengatakan saat ini bahwa dia akan maju dan mundur dengan Hana. Bukankah sudah terlambat? Setelah beberapa saat, seorang pria bernama He Wenjian juga mengirim pesan ke Hana, kamu pergi ke negara pulau. Apakah kamu pergi dengan pacarmu? Apakah kamu pergi ke Olimpiade? Saya juga akan menemani istri dan anak-anak saya ke negara pulau untuk menonton Olimpiade dalam beberapa hari. Bisakah saya bertemu dengan Anda? Billy tidak tahu siapa He Wenjian itu. Hana punya banyak teman, dan dia tidak tahu apa yang He Wenjian lakukan. Pada saat ini, Qin Xiaoduo, saudara perempuan Hana, juga mengirim pesan. Kakak, kamu terlalu mewah sekarang. Kamu bahkan bermain dengan Guides. Kapan kamu membawaku bersamamu? Aku tidak berani menyapa ketika bertemu orang-orang ini di daftar orang kaya di kelas 1. Titik 2. Juga, orang tuaku sudah pergi, hidupku terserah padamu, dan kamu bisa memperkenalkanku pada pacar. Anak anjing seperti pacarmu sangat baik, dan itu tipe yang aku suka, hahaha. Anjing kecil. Melihat alamat Qin Xiaoduo untuk dirinya sendiri, Billy terdiam, saya seorang pria murni, kapan dia menjadi anjing susu kecil? Meskipun Billy lebih muda dari Hana, tampaknya Billy adalah tipe anak anjing yang penurut dan suka membujuk. Tapi nyatanya, Hana lah yang sering bertingkah seperti anak manja. Di depan Billy, dia hanyalah seorang gadis kecil.